Memasuki bulan kedua perang Hamas-Israel, perkembangan situasi di lapangan belum ada penurunan serangan Israel terhadap Gaza. Untuk membumi hanguskan Hamas, Israel meminta warga Gaza untuk mengungsi, meninggalkan wilayah Gaza Utara dan kota Gaza agar terhindar dari serangan udara dan kemungkinan serangan darat militer Israel. Faktanya pemirsa, wilayah-wilayah yang disebut sebagai zona aman malah dihujani rudal dan membunuh warga sipil hingga muncul istilah tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kami coba ilustrasikan peta pergeseran warga Gaza dan perkembangan situasi terkini. Baik pemirsa, ini adalah peta Gaza. Kami geser perspektifnya sedikit agar bisa lebih mudah dipahami. Dari utara ke selatan, pemirsa, kami gambarkan. Ini panjangnya adalah sekitar 40 km. Daerah padat penduduk dan pusat serangan Israel adalah di Gaza Utara. Kita gambarkan Gaza Utara di sebelah sini. Kemudian juga adalah kota Gaza tentu saja yang menjadi sasaran dari Israel. Israel ini minta warga untuk pergi dari utara ke selatan. Setidaknya jarak antara titik paling utara, yaitu dari perbatasan Erez hingga ke daerah Wadi, daerah sekitar sini pemirsa, itu adalah 17 kilometer. Bisa memakan waktu berjam-jam dengan berjalan kaki. Inilah yang menyebabkan tidak semua orang bisa evakuasi tepat waktu, terutama yang sedang perawatan atau membawa anak-anak. Area yang diminta evakuasi oleh Israel ini terdapat 11 rumah sakit, 3 lokasi perwakilan PBB, dan 2 kamp pengungsian warga Gaza. Meskipun di selatan juga terdapat rumah sakit, namun infrastruktur pendukung pengungsi lebih terkonsentrasi di kota Gaza. Faktanya memasuki bulan kedua perang, daerah-daerah yang disebut aman ini juga diserang Israel. Warga sudah mengikuti arahan Israel untuk mengungsi, tapi ternyata mereka yang mengungsi juga dibom. Serangan udara juga terdengar di kota selatan, misalnya pemirsa kita gambarkan misalnya di Rafah, kemudian juga di Khan Yunis. Ini juga ada laporan-laporan. Satu-satunya perbatasan operasional Gaza dengan Mesir, lalu timur Khan Yunis juga terkena. Serangan udara juga terjadi di kamp pengungsian di Magazi sekitar sini pemirsa. Kemudian juga di sini dilaporkan 40 orang tewas, luka-luka ada 34 orang yang meninggal termasuk anak-anak dan bayi. Magazi ini adalah daerah tengah Gaza. Ini daerah yang awalnya dibilang Israel zona aman tapi malah dibunuh. Selain kamp pengungsi di Magazi, serangan udara juga terjadi di Bureij sekitar sini juga pemirsa. Ini juga ada laporan 13 orang meninggal dunia. Di tengah gempuran ini Israel terus meminta warga untuk bergerak ke selatan, hanya diperbolehkan satu jalur yang dilewat dan warga harus angkat tangan ketika mereka berjalan melewati tentara Israel. Ke selatan mau kemana? Harapannya adalah bisa menyeberang ke Mesir, tapi perbatasan di sini pemirsa ini juga harus ditutup. Dan ini harus izin Israel juga, termasuk bantuan kita yang selama ini kita kirim juga lewat titik ini dan harus tunggu izin Israel. Baik, sebagai salah satu benteng terakhir warga Gaza untuk mendapatkan perawatan dan mengungsi, Rumah Sakit Indonesia di Gaza kini juga tidak luput menjadi sasaran Israel. Israel bahkan menuduh ada terowongan Hamas di bawah Rumah Sakit Indonesia dan segala retorika untuk menjadi dalih menyerang warga Gaza dan Rumah Sakit Indonesia. Kami undang di studio, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini Ketua Presidium Mercy Indonesia, Sarbini Abdul Murad. Dokter, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan di sini, dokter. Dokter, jadi ini tadi adalah gambaran ilustrasi kita sudah memasuki bulan kedua ya. Tapi saya akan mengajak dokter adalah untuk melihat yang sedang ramai pada saat ini, Rumah Sakit Indonesia begitu. Laporan situasi di sana seperti apa, Dok? Terakhir tadi listrik mati, mereka sedang cari minyak dan bensin untuk operasional. Laporan teman-teman di sana seperti apa, Dok? Laporannya sangat memilukan, sangat menyedihkan, dan sangat menggemaskan. Bahwa serangan Israel setiap malam itu menghantam sekitar rumah sakit kita, sekitar rumah sakit di sini, Mas. Oke, dokter bisa coret ya? Itu dihantam tulisannya. Dan ini menurut kami, ini adalah teror yang dilakukan hampir setiap saat dengan tujuan satu, agar pengungsi daerah sini, pengungsi semua di sini, agar meninggalkan lokasi rumah sakit sebagai benteng pelindungan untuk dia keluar dari rumah sakit, dan rumah sakit yang dituduh ada terowongan. Daerah-daerah sini terowongan, dituduh di sini terowongan, itu bisa dihajar. Maka pandangan saya, pikiran saya, ini adalah saya mencari dalih untuk mengeluarkan warga Gaza dari pelindungan rumah sakit baik di dalam maupun di luar untuk menghajar sehingga terjadi kekosongan. Oke.
Dok, karena sudah disinggung sedikit, jadi ada tuduhan, ada jalur-jalur khusus dari dan menuju rumah sakit atau titik-titik tertentu di sekitar rumah sakit yang menjadi benteng Hamas, ada terowongan Hamas. Bantahan dari teman-teman Mercy yang selama ini bekerja di sana seperti apa? Ya, ini tuduhan yang sangat serius tuduhan ini, bahwa Israel IDF ini menuduh bahwa di rumah sakit Mercy di bawah ada markas Hamas, ada terowongan, dan ini kita sudah mengklirkan. Teman-teman kita sudah mengklirkan bahwa rumah sakit dibuat secara profesional oleh teman-teman, insinyur kita, perancang kita, tukang kita, pengawas kita, dan kita tidak ada sama sekali itu memikirkan untuk ada terowongan. Kita buat secara profesional, dan memang ada basement, tidak ada basement, dan itu merupakan tempat penyimpanan obat-obatan, kemudian laboratorium dan sebagainya. Dan tidak pada sama sekali kita membuat terowongan. Bagaimana dengan bunker, Dok? Seperti tuduhan juga, ada bunker persembunyian di bawah. Ya, makanya kita dari awal sudah kita mengklirkan bahwa kita tidak akan membuat apapun yang berkaitan sama militer, tapi kita buat secara profesional, dan kita rancang secara profesional, dan itu kita berikan untuk orang Palestina untuk menjadi pelayanan medis yang terbaik di utara. Dan rumah sakit kita ini menjadi tumpuan warga di Gaza Utara, terlengkap, terbesar, terikonik. Dan hari ini menjadi teror setiap saat. Dan maka saya katakan sama teman-teman bahwa ini bukan teror yang terakhir. Akan ada teror terusan teror. Kenapa? Sudah ada 15.000 masyarakat Gaza itu mendiami di dalam bangunan maupun di luar bangunan untuk mencari perlindungan tadi itu. Yang menurut masyarakat Gaza bahwa rumah sakit ada institusi yang aman. Tapi realitanya mereka juga mendapatkan hal yang di luar yang mereka pikirkan. Dok, yang sedang diputar ini adalah suasana yang kami peroleh videonya dari Gaza. Ini kalau di layar ini mati lampu ya, Dok ya. Jadi mati lampu. Tadi generator juga diprioritaskan untuk ruangan tertentu, ICU misalnya. Jadi skenarionya seperti apa ketika semua sumber ini sudah tidak ada lagi, Dok? Saya nggak susah saya. Nalar udah mati kita melihat. Ini masalah nurani sebenarnya. Apa alasan listrik dimatikan, solar di stop? Padahal solar itu kita udah booking, itu daerah selatan tadi, tapi untuk distribusi ke utara, distribusi ke rumah sakit ini nggak bisa. Jalan juga sudah dijaga oleh mereka ya. Jaga pantai bergerak sendiri dihajar mah. Tapi saya nggak tahu apa maksudnya ini. Bisa jadi ini merupakan upaya-upaya agar rumah sakit kosong. Dok, maaf. Apakah tidak mungkin dipindahkan ke lokasi yang aman, gitu, Dok? Untuk memang ada pertanyaan, memang ada tempat yang aman di Gaza. Sebenarnya nggak ada yang aman. Memang saya dapat informasi teman dari pihak Kemlu bahwa bisa nggak relawan dipindahkan ke selatan. Pertanyaan apakah memang ada? Dalam perjalanan juga ini membuat masalah besar. Bisa saja mereka mendapatkan musibah-musibah. Dok, ini beberapa hal sudah dilanggar oleh Israel, hukum perang, termasuk menyerang rumah sakit atau tempat pelindungan. Mercy komunikasi dengan Kemlu seperti apa untuk meyakinkan bahwa ini benar adalah tempat pelindungan rumah sakit, bukan tempat untuk perang? Ketika IDF hari Sabtu mereka menuduh kita, kemudian hari malam Minggu waktu jam 12 waktu Indonesia Barat, manajemen rumah sakit membantah. Jam 11 pagi dari Senin kita bantah, jam 1:30 kita komunikasi sama Kemlu untuk mengatakan bahwa rumah sakit kita tidak ada kaitan sama sekali dengan apa yang dituduhkan oleh IDF. Kemudian hari Selasa Kemlu mengeluarkan rilis bahwa rumah sakit itu diberikan untuk masyarakat, kemanusiaan, nggak ada kaitan dengan apapun apa yang dituduhkan oleh Israel. Itu sudah ada jaminan dari negeri kita ya? Bantuan seperti apa, Dok? Bantuan sudah dikirim, tapi terakhir kabarnya masih tersangkut di Mesir, tidak bisa masuk di Rafah. Saya dengar ada sekitar 200-300 tronton itu yang anti untuk masuk. Itu kan masuk itu harus ada izin dari para Israel. Kok izin saya tidak ada, nggak ada yang berani untuk masuk. Dan informasi dari teman-teman juga bahwa untuk utara itu lebih sulit lagi untuk mendapatkan seperti bantuan-bantuan ini. Maka oleh sebab itu kita minta juga kepada dunia agar terutama Dewan Keamanan untuk dikasih gencatan senjata atau jeda kemanusiaan. Kok ada koridor kemanusiaan tapi tak ada yang namanya jeda kemanusiaan, itu sama saja. Nah, oleh sebab itu Pak Jokowi menghadiri OKI, kemudian beliau ke Washington, dan kita minta kepada beliau untuk membicarakan dengan Joe Biden agar Israel melakukan gencatan senjata. Sehingga koridor kemanusiaan ini bisa berjalan dengan baik. Jeda 4 jam yang ditawarkan Israel ini tidak cukup? Saya pikir dengan antrinya aja tuh 4 jam itu nggak cukup. Orang 4 jam itu masuk, itu kan
Orang ragu-ragu, ini misalkan 4 jam, kalau lebih gimana? Orang kan pasti ragu-ragu kan. Jadi kalau kasih 1-2 hari, teryakin bahwa dalam tempo 1 hari bisa mendistribusikan semua bantuan. Tapi 1 jam, 2 jam, 4 jam, ini ragu mungkin apakah bisa mereka mendistribusikan dengan sekian banyak. Baik, baik. Dok, semoga apapun yang terjadi di sana, tim kita, tim Mercy sehat selalu, Insya Allah. bisa memberikan tugas yang terbaik, dan harapan kita semoga bantuan segera sampai di sana. Amin. Dokter, terima kasih, dan kami akan terus menunggu laporan dari teman-teman Mercy di Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.